enaknya kami berjalan berdua sama cucu. Itu ada namanya Kak Kiwa nih. Kiwa cantik, apa kabar? Jalan sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sedang berjalan bersama cucu saya, maraton pagi. Ya, saya berusaha untuk melatih dari dini cucu saya untuk jalan pagi. Kenapa? Karena begini, sistem di tubuh kita itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita manage-nya. Sesungguhnya sistem tubuh kita itu diatur oleh 3 hal. Pertama hormon, yang kedua enzim, yang ketiga syaraf. Itulah sentra regulasi yang berperan regulasi pada semua sistem. Dan yang harus kita pahami adalah bahwa ketiga sistem ini tidak hanya dipengaruhi oleh hal-hal fisik, dia juga dipengaruhi oleh yang bersifat non-fisik atau spiritual atau psikologi dan sebagainya. Nah, ketika ketiga sistem ini itu punya kemampuan mengatur sirkulasi darah, mengatur pernafasan, mengatur metabolisme sel, mengatur kerja jantung, pernafasan, pencernaan, semua apapun proses yang ada dalam tubuh itu terkait dengan ketiga sistem tersebut. Dan satu hal lagi yang ternyata luar biasa yang kita simak rahasia Tuhan itu adalah bahwa ketiga sistem itu sangat berkait dengan genetik dari seseorang. Bagaimana gen mempolakan kerja kepada ketiga sistem itu. Jadi ada hubungannya, ada keterkaitannya. Kalau gen itu berpotensi untuk seseorang hormonnya berlebih, maka jadilah dia di suatu saat penyakit-penyakit yang terkait dengan hormon tersebut. Begitu juga sebaliknya. Gen yang senantiasa sugesti atau dikondisikan untuk bereaksi positif, maka gen itu tumbuh punya potensi untuk memberikan sinyal-sinyal positif kepada sistem di tubuh. Dan akibatnya sistem regulasi maksud saya yang tadi 3 itu hormon, enzim, dan syaraf. Dan pengaruhnya adalah ketiga sistem itu akan bekerja mengatur mekanisme di tubuh dengan baik. Tapi ketika gen terinspirasi ataupun tersugesti dengan hal-hal yang negatif, maka gen itu akan berpotensi bersifat negatif, memberikan sinyal input yang negatif kepada ketiga sistem tadi, dan berakibat pada timbulnya penyakit-penyakit di dalam tubuh karena hormon, enzim, dan syaraf bekerja lebih cenderung ke arah yang negatif, dan itu berpotensi menimbulkan penyakit ya. Oke, sekarang kita melompat. Bagaimana upaya supaya bisa mensugesti sel-sel, mensugesti gen-gen yang ada di dalam sel itu untuk berekspresi positif. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Allah. Ya, hanya dengan ingat kepada Allah, hati kita akan menjadi tentram sekali, dan ketentraman hati itu akan berpengaruh kepada gen untuk memberikan ekspresi yang positif. Terus bizikrillah, dengan mengingat Allah. Mengingat Allah itu melalui apa? Melalui sholat. Sholat adalah media yang sangat tepat untuk mengingat Allah. Inna sholata li dzikri, sungguhnya sholat itu untuk mengingatku, kata Allah, media mengingatku. Maka perbaikilah sholat Anda. Dengan cara apa? Dengan 3 hal. Pertama,
Tamak ninah, yaitu kita rileks, santai, tenang, setenang-tenangnya dalam sholat. Kemudian tafakkur. Tafakkur artinya kita mengerti tentang apa yang kita baca. Mengertinya kita terhadap yang kita baca dalam sholat itu akan berimbas kepada pengaruh kepada gen-gen kita itu semuanya. Kemudian tadabbur, menghayati, mendalami, menginternalisasikan apa yang ada dalam sholat itu ke dalam tubuh kita. Nah, ini proses internalisasi inilah itu yang tadabbur. Dia akan masuk ke alam bawah sadar kita. Apa-apa yang ada kita baca dalam sholat itu mempengaruhi jiwa kita, mempengaruhi perilaku kita, pribadi kita, mempengaruhi seluruh tubuh kita, gen-gen kita, sel-sel kita, kemudian sistem yang ada dalam tubuh kita, hormon, enzim, syaraf, dan kemudian dia akan mempengaruhi kesehatan tubuh kita secara keseluruhan. Maka disitulah sebenarnya letak bahwa Al-Quran itu adalah obat bagi manusia, bagi penyakit. Ya. Al-Qur'anu ma huwa syifa, kata Allah. Ya. Jadi Quran itu dibaca menjadi obat bukan karena dengan dibaca Quran itu setan lari, iblis, jin lari, ketakutan. Maka kalau jinnya lari, kita jadi sehat, karena tidak dibawa penyakit oleh jin. Saya rasa bukan ke sana interpretasinya. Jin itu punya alam sendiri, manusia punya alam sendiri. Tugas jin itu hanya satu, menyesat. Setan itu tugasnya cuma satu, menyesatkan manusia supaya manusia masuk neraka bersama dia. Ya. Dia nggak peduli dengan soal penyakit-penyakit manusia. Mau sehat, mau baik orang, pokoknya orang itu masuk neraka bagi dia. Nah, kita menginterpretasikannya dengan sisi lain, bahwa sholat itu adalah punya fungsi mengingat Allah. Dengan mengingat Allah, maka seluruh gen di dalam tubuh kita itu akan berekspresi positif, kemudian dia mempengaruhi sistem yang ada, hormonal, enzim, dan syaraf, dan ketiga regulator ini mengatur semua mekanisme di tubuh kita dengan lebih baik. Nah, itulah dulu itu buah daripada maraton saya bersama anak cucu saya pagi hari ini tuh yang cantik-cantik. Lebih cantik cucu saya ketimbang emaknya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.